Saya Pendeta Yohanes Umbuleba, Gembala Jemaat Gereja BC Indonesia Dikira, Sumba Baradaya, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rudi Gunawan bersama Ibu Pendeta Nita Gunawan serta para donatur yang sudah mendukung kami dalam penyelesaian gereja kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur kepadamu karena ku milikmu. Ku percaya janjimu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalanmu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Hidupku hanyalah untukmu. Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan. Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu. Bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa ku serahkan hidupku ini. Hanya untuk-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah aku Bapa sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu. Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan. Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti
maksud hatimu. Bawaku masuk dalam seluruh rencanamu. Hanya padamu Bapa ku serahkan hidupku ini. Hanya untuk-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah aku Bapa sesuai kehendak-Mu. Agar nyata kemuliaan-Mu. Hanya padamu Bapa ku serahkan hidupku ini. Hanya untuk-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah aku Bapa sesuai kehendak-Mu. Agar nyata kemuliaan-Mu. Agar nyata kemuliaan-Mu. Shalom, blessed family, blessing, jemaat perkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2024 sampai 7 kali lipat, sesuai Amsal 6, 30-31. Siapa yang mencuri harus mengembalikannya 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Tuhan memberkati saudara, kasih cinta anugerahnya senantiasa ada di dalam kehidupan saudara. Sebab bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Kiranya saudara tetap kuat di dalam keadaan apapun dan pelengkapi hidup saudara dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Lakukan saudara supaya saudara bisa diangkat Tuhan, terbang. Dan apa yang tidak pernah saudara lihat, apa yang tidak pernah kau dengar dalam telinga, apa yang pernah tidak ditimbulkan dalam hatimu, Allah memberikan buat saudara yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Tuhan itu baik, amat baik. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and your heal my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and your heal my disease. Oh Jesus, you are the Lord, my healer. Father in heaven,
Father in heaven, oh, we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your children declare your mighty word, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reign forevermore. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Yarata sanaya lama sinam, irata sunama karuata se. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puja, kami puji, kami sembah, kami agungkan Engkau. Engkau Allah yang hidup, kami bersuka cita, sebab Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Kau yang layak dipuja, Kau layak disembah, diagungkan, dan dimuliakan nama-Mu. Yesus Kristus namanya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat segala sesuatu yang telah Kau korbankan untuk kami Tuhan. Terima kasih untuk kematian-Mu di atas kayu salib. Ku sembah Engkau Bapa, ku muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, haleluya. Membawa lidahku memuji-Mu.
kemurahan-Mu, lebih dari hidup. Haleluya, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sungguh Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami, tapi Engkau memegang tangan kami, Engkau menuntun kami, Engkau tempatkan di rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan, kiranya kami terus bertumbuh, berakar kuat, dan setiap hari kami mendengar, sungguh-sungguh iman kami menjadi kuat, menjadi tahu, dan kami berani untuk belajar melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berikanlah roh pengertian buat kami, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu, dan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, kiranya buat mereka yang setia sampai detik hari ini, kiranya Engkau memberkati hidupnya, menjagai kesehatannya, apa yang diperlukan Tuhan sediakan sesuai dengan kemuliaan-Mu, sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengatakan, amin. Bless family, blessing, blessing, blessing. Jemaat Perkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelipat. Apapun yang hilang di masa-masa lampau, akan Tuhan kembalikan di tahun 2024 sampai 7 kali lipat, bahkan lebih daripada itu, sesuai dengan Amsal 6, 30-31. Amin saudara, siapa yang mencuri harus mengembalikannya 7 kali lipat bersama seluruh harta benda yang ada di rumahnya. Haleluya. Tuhan itu baik, amat baik. Saya tunduk sebentar sedikit ya saudara. Iya. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. God is so good, God is so wonderful. Amin saudara, saya harap saudara dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Terus saya mengingatkan buat saudara, tanggal 24 ini akan dilayani hari Minggu. Seluruh gereja digabungkan jadi satu, yang ada di Rancho, baik di San Gabriel maupun yang ada di Lake Forest dijadiin satu, karena di Lake Forest itu tidak ada kebaktian, karena memang perjanjiannya, kontraknya itu setiap Thanksgiving gerejanya dipakai sama yang punya, gitu ya saudara ya. Jadi kita jadiin satu pas hari Minggu tepat ya jatuhnya. Jadi tanggal 24 itu kita jadiin satu di Rancho jam 11 pagi, baik di San Gabriel maupun di Lake Forest ya, dan dilayani oleh Pak Melatok. Dan hari Rebo jangan lupa bawa teman sahabat, kita akan KKR saudara, panggil sebanyak mungkin supaya mereka dilawat, dijamah, dan mereka bisa menjadi berkat di gereja-gereja mereka, dan mereka betul-betul menjadi terang dan garam ya, supaya bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Datang hari Rabu jam 8 malam saudara ya, hanya sejam, selesai jam 9 on time saudara, karena besok pagi kita akan ada Thanksgiving jam 11 pagi di tempat yang sama, yaitu di Gereja Rancho saudara, jam 11 pagi bagi mereka yang tidak ikut dalam retreat ya, gitu saudara ya. Nah, buat pagi dini harinya, maksud saya early pagi ya, jam 5 pagi saudara. Jadi jam 5 pagi itu saya jam 5.30 saya minta semua yang ikut retreat sudah ada di Rancho Cucamonga 5.30, karena jam 4 gitu rencananya berangkat saudara ya, supaya sampai di Lake Tahoe itu enggak terlambat. Dan buat saudara yang naik mobil, saudara harus siap-siap pakai rantai. Jadi saya harapkan jangan pakai cane ya, jangan pakai cane saudara. Maksud saya saudara harus pakai cane. Pakai cane itu pakai rantai mobil karena ada snow. Kalau saudara sampai nggak pakai cane itu berbahaya ya, karena hujan terus. Nah, maka dari itu saya menghimbau buat saudara lebih baik naik bus. Sekarang sudah diisi sebanyak 35-38 orang ya. Jadi saya juga himbau buat saudara supaya saudara bisa gabung bersama-sama naik bus ya saudara. Jadi bisa aman, memang itu disediakan sebenarnya untuk jemaat, untuk semua jemaat gitu ya. Jadi saya harap saudara datang 5.30
jam 6 berangkat langsung ke Lake Tahoe supaya tidak malam, supaya sudah bisa take rest di sana. Dan saya harap juga sudah membawa kaos Miracle Center. Kalau tidak ada, saudara bisa membawa donation yang ada di di Lake Forest juga disediakan dan akan digelar untuk donation ya. Sudah bisa milih sendiri warnanya sama size-nya. Gitu saudara ya. Nah, jadi jangan lupa juga bahwa San Francisco itu akan dilayani sesudah retreat, akan dilayani oleh Pak Mel Atok tanggal 1 Desember. Bagi saudara punya teman, sahabat, kerabat, beritahu yang lain karena tanggal 1 Desember akan dilayani Pak Mel Atok di di semua tempat, baik di Burlingame maupun yang ada di di Hayward maupun Sacramento, di 3 tempat saudara ya. Jadi saya harap sudah bisa bawa teman sahabat kerabat khususnya untuk Burlingame saudara. Untuk Burlingame itu suatu kebaktian yang biasanya hanya minggu kedua keempat karena ada Pak Mel atau kadang ini spesial kebaktian. Itu yang minggu pertama ada di Burlingame. Jadi bawa teman sahabat saudara ya jam 6 malam ya. Itu hanya kebaktian jam 1 jam saudara ya. Jadi biasa. Tapi saya hanya menghimbau buat saudara yang biasanya diadakan minggu kedua, minggu keempat, sekarang ditambahin minggu pertama. Kenapa? Karena ada tamu Pak Mel Atok. Gitu ya saudara. Jadi ada teman sahabat kerabat saudara untuk bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya. Dan untuk untuk Natal yang ada di yang ada di Burlingame digabungkan jadi satu. Natal itu hari Sabtu ya. Jadi Sabtu itu dirayakan untuk Natal tanggal 14 Desember. Natal di San Francisco itu tanggal 14 Desember ya saudara ya. Jadi bawa teman sahabat saudara merayakan Natal bersama-sama. Sedangkan Natal yang ada di RA itu tanggal 24 dan tanggal 25 ya. Kalau di Burlingame itu adalah tetap jam 6 Natalnya saudara ya. Natalnya itu jam 6 hari Sabtu. Sedangkan untuk di LA itu adalah Natal yang ada di Rancho tanggal 24 dan tanggal 25. 25-nya pagi dan tanggal 24-nya malam. Dan saya menghimbau saudara itu tanggal 24 kita akan buat jam 6.30 ya. 6.30 malam on time ya saudara ya, supaya besok bisa langsung Natalan bersama-sama paginya. Gitu ya saudara. Jadi malam Natal tanggal 6.30 dan Natal jam 11 pagi. Gitu ya saudara ya. Jadi saya menghimbau saudara bisa hadir bersama-sama ya, bisa bawa teman sahabat dan kerabat. Gitu ya saudara ya. Haleluya. Dan jangan lupa buat saudara yang untuk ke retreat harus bawa selimut, sekalipun sudah disediakan selimut, kalau kurang nah saudara bisa pakai selimut. Bawa termos saudara ya, jangan lupa. Ya sekali lagi kalau saudara bawa mobil sendiri, saya anjurkan harus pakai rantai atau cane ya, karena itu saya dapat informasi dari panitia itu hujan seminggu ini ya. Jadi saya berharap saudara bisa mempersiapkan diri dengan baik, bawa mantelnya ya, bawa mantel itu bawa jaket gitu ya. Gitu saudara ya, luar biasa. Nah, kita akan melihat siapa yang hadir pada hari ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf, HP saya belum kelar, saudara, belum bisa. Jadi saya mohon maaf nggak bisa pakai bisa di live di Miracle Center USA di Facebook karena HP-nya lagi nggak ada, gitu saudara ya. Jadi masih belum bisa ditransfer. Jadi saya lagi berdoa supaya bisa ditransfer seluruhnya gitu ya. Kita lagi cari tempatnya yang pas, yang bisa. Tadi dicoba sama anak saya nggak bisa, mungkin besok bisa akan pergi ke tempatnya. Itu ya saudara. HP barunya sudah datang, cuma untuk transfer semua datanya masih belum bisa. Gitu saudara ya. Oke, nah kita akan lihat siapa yang hadir pada hari ini. San FJ, Tuhan berkati bersama sekeluarga. Lina Yanto, Tuhan berkati bersama sekeluarga. Ivong, Tuhan berkati bersama sekeluarga. Loita Dewi, Tuhan berkati bersama sekeluarga. Ibu Nona, Tuhan memberkati bersama sekeluarga. Siringgawati, Tuhan berkati bersama sekeluarga. Ibu Mira, Tuhan memberkati bersama sekeluarga. Ibu Sunani Widya Sudi, Pak Andreas, Ibu Lina, Pak Andi, Tuhan berkati bersama sekeluarga. Ibu Yayan, Pak Hasan, itu ikut retreat ya. Ibu Yayan, Pak Hasan ikut retreat juga ya. Kalau ikut 5.30 on time ya Bu, nyampe di Miracle Center. Alamatnya 12210 6th Street, Rancho Cucamonga ya.
California 91765. Jadi saya ulang, jadi tempat gerejanya adalah 12210, jalannya 6 Street, 6 Street, ya, Rancho Cucamonga, California 91730. Itu ya Ibu Yayan, Pak Hasan, Tuhan memberkati. Bu Swanli, sehat senantiasa, Tuhan memberkati. Ibu Novi, Pak William, Ibu Linda, Caroline, Christopher, Tuhan memberkati bersama keluarga. Dan juga Ibu Lika, Ibu Neti, Alka, Tuhan memberkati bersama keluarga. Gunadi, Tuhan memberkati bersama keluarga. Lili Hero, Naomi, Emma, maminya, kakaknya, Tuhan memberkati bersama keluarga. Ibu Novi ini bilang kaos dapat dibeli di tempat retreat, ya. Jadi di tempat retreat bagi yang belum punya atau perlu tambahan, mohon dipakai kaosnya hari Jumat dan Sabtu, katanya, ya. Itu pengumuman dari panitia, ya. Terus Nata dibelikan, oh jam 4 sore, mohon maaf, bukan jam 6, ya. Mohon maaf, saya ralat, ini dikasih tahu sama Ibu Novi, jam 4 sore hari Sabtu. Bukan jam 6, jam 4 sore, ya, jam 4 sore. Saya salah, sekali lagi bukan jam 6, tapi jam 4 sore Natal di Burlingame, ya. Dimajuin supaya selesainya bisa awal, ya, karena besok ada kebaktian. Thank you, Bu Novi. Troy Poluan, Eva, Treven, Iden, Tante Anton berkati bersama keluarga. Nah, setelah sekali, mari saudara kita akan meneruskan pekerjaan kita yang belum selesai, ya. Kemarin itu saya ingin memberitahu buat saudara, ya, jadi kita belajar bagaimana menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan masuk yang keempat, saudara, yang 1, 2, 3 sudah bisa lihat yang seperti kemarin sudah saya beritahu buat saudara. Nah, kita yang keempat itu fokus kepada Matius 4, 1-10. Fokus pada Matius 4, 1-10. Saat Tuhan Yesus itu dicobai dan dalam posisi dia lapar, ya, disuruh merubah batu menjadi roti. Nah, saya sudah menjelaskan sampai pada di 2 Korintus 5 ayat 7. Makanya Tuhan itu bisa kuat, bisa bertahan karena apa? Karena dia hidup bukan karena melihat, karena hidup karena percaya akan Bapaknya. Nah, makanya dia selalu melawan iblis itu dengan apa? Dengan perkataan firman. Nah, makanya mulut kita ini harus dijaga, mulut kita ini harus istilahnya kalau boleh ngomong disekolahin supaya apa? Mulut itu teratur, konsisten, mengerti apa yang diucapkan, saudara, ya. Jangan sudah diucapkan baru mikir dulu baru diucapkan. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan itu membuat sesuatu yang lebih lebih sedikit lagi, gitu. Untuk apa? Berbuat dosa. Kalau saudara nggak bisa kontrol mulut saudara akan cepat berbuat dosanya. Makanya belajar minimal itu saudara sedikit mungkin untuk berbuat dosa. Karena dosa itu akan membuat sesuatu yang tidak baik. Makanya dari itu Tuhan itu waktu digodain sama iblis, dia nggak kalah, nggak marah, tetapi jawabnya dengan firman. Kenapa? Memang firman itu luar biasa kalau saudara dan saya bisa menerapkannya. Kalau kita nggak bisa menerapkannya sehari-hari, kita akan frustasi ke Tuhan. Sungguhan, saudara. Kenapa? Seakan-akan jauh, seakan-akan nggak ada janjinya itu nggak ada seakan-akan. Tapi sebenarnya bukan demikian. Sebenarnya kita sendiri yang nggak bisa menerapkan firman itu di dalam kehidupannya kita hingga putus asa. Waktu putus asa kita punya pemikiran langsung apa? Marah, meluap, kesel, dongkol. Nah, akhirnya kita buat aja suka-suka kita. Nah, inilah yang luar biasanya. Makanya mari saudara buka dulu di rumah di 2 Korintus 5 ayat 7. Ini menjadi pembahasan yang kelanjutannya kemarin yang belum selesai, ya. Tinggal sedikit lagi, ya. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tuhan mengatakan saudara jangan pernah melihat dengan mata kepala saudara. Kenapa? Karena itu akan menjatuhkan imanmu, saudara. Apalagi hal-hal yang negatif. Mungkin kalau hal-hal yang positif, saudara akan kuat. Kalau hal-hal yang positif, saudara akan senang. Tapi kalau yang negatif, nah inilah yang menjadi jebakan Batman. Iblis itu selalu ingin menghancurkan kita lewat apa yang saudara lihat. Gitu. Apa yang dikatakan orang. Nah, kita jangan kalah dengan yang begituan, saudara. Karena hidup kita ini kita harus tahu. Makanya inilah kegunaannya membaca, saudara. Kenapa sih saudara harus melakukan? Kan begitu pertanyaannya. Why gitu loh. Kenapa saudara harus melakukan? Karena saudara mengerti. Karena saudara tahu
dampak manfaatnya buat saudara sendiri. Kalau saudara disuruh membaca nggak mau, saudara tidak akan tahu dampaknya. Untuk saudara itu apa, dapatnya apa. Lalu apa yang saudara akan terima dari janji-janji itu. Karena saudara membaca, makanya saudara mengerti. Waktu saudara mengerti, saudara berani untuk melakukan. Banyak orang yang nggak jarang-jarang mengerti firman, dia apa membaca firman, dia tidak pernah mau melakukannya karena dia tidak mengerti dampaknya buat apa, mau bagaimana, lalu bagaimana risikonya, bagaimana kalau nggak dapat sesuatu. Nah itu yang saya ingin mengatakan buat saudara, karena tidak sering membaca, makanya kita harus banyak sering membaca. Bahkan membaca bukan hanya itu, membaca itu membuat kita cerdas, membaca itu membuat kita nggak pikun. Membaca itu betul-betul menerangi seluruh roh, tubuh, jiwa, hati, pikiran kita kalau baca firman, ya. Makanya inilah yang harus saudara ketahui. Makanya Tuhan berkata hidup bukan karena apa? Melihat. Hidup karena percaya. Percaya dengan apa yang kamu baca. Lalu jalanin. Itu tujuannya. Kalau saudara step pertama tidak mau membaca, bagaimana saudara harus mengerjakannya? Bagaimana saudara mau tahu? Bagaimana saudara punya mengerti dampaknya yang saya katakan di depan? Maka dari itu, inilah yang Tuhan ingin katakan buat saudara. Bahwa kalau saudara melakukan seperti 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena apa? Bukan karena melihat. Kalau saudara tidak hidup karena melihat, maka saudara bisa akan menempatkan saudara, akan membawa saudara ke tempat yang persis seperti apa yang kamu mau. Makanya Keluaran Mazmur 23 dibaringkan di tempat rumput. Karena saudara ngerti, itu tujuan kita hidup di dalam dunia ini. Sambil kita menginjil, sambil kita memberitahu, kita menerima keselamatan, mengabarkan keselamatan, Tuhan juga akan mencukupi semua kebutuhanmu. Makanya diberikan di rumput yang tenang. Jangan seperti banyak orang di dalam dunia ini, maunya nyaman. Gampang sekali ditawar-tawarin dengan kedudukan, gampang sekali melakukan hal yang dosa, gampang sekali tergiur dengan jabatan dan posisi. Kenapa? Karena hidup itu bukan karena melihat. Semua yang saudara saya sebutkan, baik itu posisi, kedudukan, jabatan, dikasih apa iming-iming atau istilahnya dirayu-rayu dan lain sebagainya, mau dikasih sesuatu, semua itu kan binasa, saudara. Tetapi kepercayaanmu tidak akan pernah binasa. Justru percayamu itu akan membawa saudara masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya Tuhan mengatakan kamu hidup bukan karena melihat, karena percaya. Kenapa? Percaya kepada Tuhan, percaya akan janji-janjinya, percaya akan firman-Nya, percaya akan hukum dan peraturannya. Waktu saudara percayakan hukum dan peraturannya dan janji Tuhan, makanya saudara sangat mempunyai keyakinan dan saudara betul-betul believe. Untuk apa? Untuk melakukannya. Tidak ada keraguan lagi. Makanya orang berkata kan manusia. Betul, tapi seringkali orang khawatir, orang bimbang, orang bingung. Karena tidak menguasai. Contoh paling seperti jalan. Kalau saudara tahu jalan, saudara tidak akan khawatir. Saudara tidak akan bingung. Saudara tidak akan marah-marah. Tetapi kalau saudara tidak ngerti, saudara kan bingung. Ini kemana ya? Ya seperti saya waktu kemarin itu. Ya waktu macet, saya sudah nggak ada cellphone. Saya tidak tahu jalan sama sekali. Biasanya dikasih tahu istri, nggak ada istri. Ditahu kasih anak juga nggak ada. Bawa GPS-nya nggak ada. Loh di mobil, saya tidak tahu bagaimana ngeset GPS-nya. Nah makanya, kalau saudara tidak tahu, itu kan jadi bingung saya panik. Ya puji Tuhannya Tuhan tolong. Sampai diketemuin orang di lampu merah, disuruh nanya, disuruh ngomong. Akhirnya dia tunjukin. Nah kenapa? Karena tidak mengerti. Dalam arti kata, tidak mau baca, tidak mau belajar. Selalu depend terus sama orang. Makanya Tuhan mengatakan, terkutuklah orang mengandalkan manusia. Artinya, kamu akan susah sendiri suatu ketika nanti. Tuhan bisa kamu andalkan, manusia tidak bisa kamu andalkan. Itu maksudnya, supaya saudara jangan hidup dengan melihat. That makes sense. Kamu hidup harus percaya. Kamu mampu, kamu bisa, kamu kuat. Kamu tidak terombang-ambing, apapun yang dilontarkan orang, diiming-imingin, dibujuk, dirayu, kasih kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya, jangan pernah bergeming. Karena itu semuanya akan habis, semuanya akan berlalu. Tetapi kalau kamu percaya, maka kepercayaan itu akan memerdekakan saudara. Kepercayaan itu akan mengangkat derajat saudara. Kepercayaan itu akan membuat saudara terbang saudara luar biasa. Buktinya, mari kita lihat. Ini contoh yang paling baik. Makanya di
hari kemarin, ya kemarin saya mengatakan bos saya, jangan pernah lari dari permasalahanmu. Banyak orang nggak enak, oh kabur. Ya saudara, tidak akan pernah, saudara akan terus ada di tempat itu. Saudara tidak akan pernah naik kelas karena saudara lari tinggalkannya. Sama, kalau saudara belajar di sekolah kelas 5, aduh susah banget dan suka cabut aja lah. Gua beli ijazah aja terus nanti naik kelas 6 atau SMP. Saudara akan menemui hal yang sama. Kenapa? Karena saudara tidak lurus di tempat itu. Justru di mana yang sukar, di mana yang berat menurut saudara, di mana yang saudara struggle, justru disitulah saudara berkarya. Disitulah saudara percaya karena Tuhan ngomong apa? Jangan hidup karena melihat. Karena Tuhan ingin mengambil saudara jauh daripada Tuhan. Setan ingin mengambil saudara jauh daripada Tuhan. Setan ingin menghancurkan saudara. Setan ingin menutup hal-hal janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. Seharusnya kalau saudara ikutin dalam kondisi seperti keadaan struggle, sulit, dan saudara tidak lari, saudara akan lihat zaman Tuhan. Saudara akan lihat kasih Tuhan. Saudara akan lihat janji Tuhan. Saudara lihat apa yang dikatakan firman itu terbukti dalam kehidupan saudara. Itu yang pernah saya katakan hari kemarin. Nah, inilah yang dimaksud hidup bukan karena melihat, hidup karena percaya. Nah, ini contoh yang paling bagus, saudara, ya. Jadi saudara tahu apa arti sebuah pikul salib itu tahu. Makanya hidup itu jangan hanya nyaman terus, saudara. Justru nyaman itu akan menghancurkan masa depanmu. Are you sure, Pak? 100% sure. Karena nyaman itu tidak waspada. Karena nyaman. Dia nggak mikirin macam-macam, istilahnya tenang-tenang aja. Itu malah berbahaya, saudara. Kenapa? Karena saudara tidak preparing. Jika ada sesuatu mendadak, saudara akan kaget. Begitu ada gempa bumi, tsunami, you tidak siap, tidak prepare, habis semua, saudara. Justru dengan gelombang begini, kamu akan steady. Kamu akan siap terus masuk di dalam peperangan. Saudara mempersiapkan dirimu dengan baik. Jika tidak, kamu nyaman, kamu akan habis. Nah, apa yang terjadi? Nah, inilah yang terjadi adalah seperti ini kita lihat. Apa yang terjadi di dalam Alkitab, ini contoh yang lebih bagus. Dia tidak dengan nyaman, relax. Ingat, saya katakan saya mau relax saja. Sesudah tahun 2025. Tuhan berkata, tidak, kamu harus bekerja. Karena Tuhan mau bawa di tempat level-level yang tertentu menurut Tuhan. Saya masih sanggup dan saya masih mampu. Menurut Tuhan demikian. Makanya Tuhan tidak mau saya relax karena visi misinya belum selesai. That's the point, saudara. Makanya kita harus bekerja sampai mata kita tertutup, nafas kita berhenti. Nah, disitulah kita selesai untuk bekerja. Dan kita akan mempertahankan semua pekerjaan kita selama di dunia. Dan Tuhan yang akan menilai pekerjaan saudara. Gitu ya, saudara. Nah, coba kita lihat. Contoh yang paling bagus. Saudara buka di dalam Daniel. Ya. Saudara buka Daniel, pasal yang ke-6. Nah, ini sekali lagi saya katakan, firman itu luar biasa, bisa dibawa kemana aja. Jadi garisnya itu jelas sekali ya. Daniel 6, saudara ya. Daniel 6, ayat yang ke-9. Nah, sebelum sudah baca ke-9, ayat 8 aja. Nah, ayat 8 dulu kronologi ceritanya. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wali raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali pada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ini pelarangan. Dalam 1 bulan nggak boleh menyembah kepada Allah lain kecuali siapa? Kepada raja. Raja siapa? Raja Darius. Hanya satu-satunya. Nggak boleh kemana-mana lagi, saudara. Kalau saudara nekat melanggar, berarti saudara akan dimasukin gua singa. Benar nggak sih? Pertanyaan saya, jika saudara ada di saat itu, atau saudara jadi Danielnya, pertanyaan saya, apa yang saudara perbuat? Nah, ini yang saya mau katakan buat saudara. Tuhan tidak pernah menaruh orang di tempat yang enak. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah menaruh orang di tempat yang nyaman. Karena nyaman itu adalah sarangnya iblis menggoda. Nyaman itu banyak membuat anak-anak kejatuh. Kenapa? Karena serangan mendadak iblis itu tiba-tiba. Dan dia tidak pribadi, dia tidak siap. That makes sense, saudara. Makanya saya ingin mengatakan buat saudara hari ini, supaya saudara mengerti dan saudara tahu, Tuhan itu tidak mengajak kita lari. Tuhan itu tidak mengajak apa istilahnya itu, oh kamu itu
mau safe aja, mau enak aja, mau nggak usah ada apa-apa, santai. Nggak bisa. Tuhan aja dari hidup, bernafas, lahir, sampai dia mati, terus punya problem loh. Tuhan Yesus punya problem. Masa, saudara lihat, waktu di kandungan Maria aja diuber-uber, saudara mau dibunuh. Benar nggak sama Firaun? Benar nggak sih, saudara? Sama Herodes ya? Saya mengatakan buat saudara, dari lahir aja udah diuber-uber, saudara mau dibunuh. Terus dia lahir, dia pun mau dikeroyok banyak orang, bahkan dimusuhi banyak orang. Right? Sampai matinya pun dia menderita, saudara. See? Masa kita mau nyaman? Masa kita mau enak-enak aja? Masa kita mau happy-happy aja? Saudara lihat kronologisnya Yesus. Makanya nggak salah. Kalau kamu mau ikut Tuhan, kamu harus pikul salib. Baru mengikut Tuhan. Makanya Tuhan itu luar biasa. Bukan berarti suruh menyusahkan saudara. Tidak, kan firman itu juga di dalam mulut dan di hati kita, saudara. Roma 10:8. Ya, dia nggak jauh dan tidak berat, saudara. Makanya saya ingin mengatakan bahwa ini contoh nih, saudara. Kalau saudara di tempat itu, apa yang saudara buat? Saudara lari meninggalkan dengan alasan bermacam-macam cara. Wah, ini kan pemerintah. Wah, ini kan harus nunduk. Wah, harus ini buat itu. Oh, harus buat ini. Nanti gimana dong? Nah, kenapa? Karena iblis zaman akhir ini menawarkan ketakutan. Iblis menawarkan kebimbangan. Iblis menawarkan kekhawatiran. Orang selalu dikasih di dalam otak kita, kan manusia, masa nggak boleh khawatir? Oh manusia, apa masa nggak boleh takut? Saya mengatakan buat saudara, sekali lagi ya, hidup itu untuk Tuhan. Mati ada sebuah keuntungan. Saudara percaya nggak sih, mati hidup kita ada di tangan Tuhan? Bukan di tangan masalah saudara, bukan di tangan penyakit, bukan di tangan pandemi, bukan di tangan hal-hal orang-orang. Enggak, mati di tangan Tuhan. Kalau sudah waktunya meninggal, ya dia meninggal, saudara. Mau ada pandemi kek, mau ada masalah, nggak ada masalah kek. Saya mengatakan buat saudara, mati ya mati saja, saudara. Yes? Atau I'm wrong, saudara? Nada. Semua itu diizinkan Tuhan terjadi karena dia punya sesuatu hal di dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan ngomong, lu jangan lari. Nah, Daniel dihadapin seperti ini. That makes sense. Sekali lagi, bukan sok-sokan iman. Enggak, ini ayatnya tuh begitu. Jadi saya hanya copy paste saja. Ada orang kalau, wah Pak Rudi, gue imannya gini-gini. Nah, jangan provokator. Saya nggak merasa seperti itu. Kenapa? Karena saya copy paste firman Tuhan saja. Nggak ada lain. Ketergantungan kita ya tergantung dengan firman Tuhan. Tinggal melihat benar nggak tuh firman. Tapi kalau meninggal, Pak, ya sudah memang pada waktunya. Kan Tuhan sudah mengatakan, hidup untuk Tuhan. Mati adalah sebuah keuntungan. Right, saudara? Jadi, simpel-simpel aja hidup itu. Jangan diperberat dalam kehidupan saudara. Santai-santai aja. Kalau memang harus terjadi, terjadi aja. Yang penting, janganlah menyimpang ke kanan ke kiri. Ya, coba sudah buka dulu. Nanti kita teruskan di Daniel. Supaya saudara ngerti, saudara. Kita buka dulu Yosua. Iya, gitu ya, saudara ya. Yosua 1 ayat 7 sama 8. Yosua ini ya selalu saya ngomong kalau orang tanya kuat, maju terus. Ya itu aja. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memberikan yang rumit dalam hidup kita. Tinggal you believe or you don't believe it. Ya. Yosua 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh tindak hati-hati sesuai dengan apa? Seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang apa? Ke kanan dan ke kiri. Supaya engkau apa? Beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkan itu siang dan malam. Renungkan. Jadi firman Tuhan harus apa? Direnungkan. Dibaca. Bagaimana saudara bisa merenungkan tanpa membaca? Apa yang mau direnungin kalau saudara nggak membaca, saudara? Mau diapain? Kejadian dilihat dengan mata, betul nggak? Habis itu kita menganalisa, dari mana? Dari melihat. Hal sama, kita melihat, kita membaca. Habis kita membaca, kita melakukannya kalau kita meresapi dan mengerti. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat ke-9 lagi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Modal cuma itu.
Dia akan menyertai. 3 kali dia ngomong kuatkan, teguhkan, nggak ada lagi. Yaitu percaya hukum perintahnya. Jangan menyimpang ke kanan, ke kiri, jangan buat dosa. Selesai. Ini kan copy paste, saudara. Gampang nggak? Gampang. Kenapa? Susah dijalankan. Karena kita nggak mau percaya. Kita lebih percaya dengan apa yang kita lihat dengan mata, dengan apa yang kita dengar dengan telinga. Makanya ditawarkan dengan sebuah ketakutan terus-menerus. Karena ketakutan itulah membuat saudara nggak nyaman. Ketakutan itulah membuat saudara kebimbangan. Segala sesuatu yang dilontarkan iblis tidak akan pernah bermanfaat buat saudara. Tetapi herannya kita mau terima. Herannya kita mau ambil. Herannya kita mau masukkan di dalam hati dan pikiran kita. Makanya mohon maaf ya, makanya Tuhan memberikan contoh darah yang bodoh sama darah yang bijaksana. Dia bawa pelita, nggak bawa minyaknya. Sedangkan yang bijaksana bawa pelita, bawa minyak dan dibuat cadangan buli-bulinya. Nah disinilah yang saudara harus mengerti. Janganlah pernah lari dalam keadaanmu, masalahmu. Saudara harus hadapi. Apakah Daniel, kita kembali pada permasalahan kita. Apakah Daniel lari? Tidak. Apa yang dibuatnya? Larangannya sudah ada. Hukumannya jelas. Ayo, saudara mau apa sekarang? Makanya Tuhan ngomong, selama itu kebenaran, kebenaran itu pasti memerdekakan saudara. Selama itu bukan kebenaran, itu akan menghancurkan hidup saudara. Right? Jadi, salah atau tidak, bukan maksud saya salah atau tidak, tapi saudara mau melakukan atau enggak mau. Itu tergantung saudara. Kalau saudara kebenaran memerdekakan saudara. Masalahnya, kita percaya enggak sama kebenaran itu? Kita lebih percaya yang dengan tidak yang benar. Kita lebih percaya perkataan manusia daripada perkataannya Tuhan. Padahal Tuhan yang membuat manusia. Padahal Tuhan yang membuat orang itu pandai. Tuhan membuat dia punya hikmat. Itu semuanya dari Tuhan. Lah kenapa kita menyaksikan Tuhan kita? Padahal enggak? Makanya enggak heran. Orang sering ada masalah sedikit. Kan alasan si B, si C, D, E, F, G. Hilang. Nah orang-orang semacam ini dia akan terus berkutat. Jadi terus di dalam kubangan itu terus menerus. Dia nggak pes, dia terus ada di dalam situ. Makanya apa yang dihadapin Daniel, ini yang harus saya katakan, ini sampel yang paling bagus. Supaya kita ngerti dan kita sadar. Ya, ingat saudara, jangan pernah menghadapi masalah dan saudara lewatkan masalah itu dalam arti saudara lari. Saudara tidak berani menyelesaikan dengan benar. Ya, ayat ke-9, oleh sebab itu ya Raja keluarkanlah larangan itu. Daniel 6 ayat 9. Keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Jadi kalau sudah di stand dengan meterainya sudah dikeluarkan, nggak mungkin bisa dicabut kembali. Istilahnya akan menghadapi hukuman. Lu ngelanggar perintahnya habis. Gitu aja saudara. Nah apa yang terjadi? Ayat 10-nya, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu dibuat, udah disahkan. Jadi apa? Hukum. Ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia apa? Ke rumahnya. Di dalam kamar atasnya ada tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem berapa? 3 kali sehari. Ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukan sehari 3 kali. Bayangin berdoa, sudah dikasih tahu hukum dan larangannya, tidak boleh. Tetapi nekat aja. Pertanyaan saya, berarti dia berdosa dong. Di Roma 13 juga mengatakan harus tunduk alat pemerintah, Pak. Saudara, bukan dosa atau tidak dosa. Pertanyaannya, apakah dia, si Daniel ini, berbuat kriminal? Kan enggak. Betul enggak, saudara? Ya, saudara. Dia kan nggak buat kriminal, saudara. Yang harus ditahan. Wong dia berdoa untuk menyembah yang benar, saudara. Right? Benar nggak sih? Coba renungin kan, saudara. Dia mengikuti semua peraturan yang ada. Tetapi yang peraturan ini yang dibuat bukan karena raja yang mau. Saudara lihat, ya, supaya saudara lihat. Peraturan ini sebenarnya bukan raja yang mau. Saudara lihat, ayat ke-8, saya ulang ya saudara, supaya kita paham sama-sama. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Berarti dia merencanakan kejahatan dengan hal-hal yang demikian hanya untuk apa? Menjilat. Kepada siapa? Kepada atasannya. Apakah atasannya itu mau? Enggak mau saudara.
Udah jelas, right? Kalau seandainya saya akan buktikan di ayatnya yang di 15-nya ya. Semua penguasa wakil menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan. Jadi ini usul dari menteri, pejabat, penguasa, wakil raja dan lain sebagainya. Tetapi apakah si raja itu sebenarnya hatinya seperti itu? Tidak. Dari mana? Ayat ke-15-nya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk apa? Melepaskan Daniel. Mencari jalan. Makanya dibilang orang fasik. Orang fasik merencanakan kejahatan. Orang namanya fasik, orang yang merencanakan kejahatan. Rajanya enggak. Rajanya itu sayang Daniel. Kenapa? Rajanya tahu bahwa Daniel orang benar. Makanya dia punya prinsip. Kalau memang harus meninggal, meninggal aja. Mati, mati aja. Apa susahnya? Right, saudara? Apakah dia lari? Enggak. Dia gentle, dia hadapin. Dia mempertahankan apa? Imannya. Dia mempertahankan kebenarannya. Banyak orang kalau gitu, susah sedikit nggak mau berkorban. Susah sedikit kabur. Dengan alasan bermacam-macam, saudara. Benar nggak? Kan Tuhan mengatakan. Amsal 16 ayat 2. Segala jalan manusia adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Masih ingat saudara, waktu Samuel mau ngurapi Daud, dia lihat Eliab kakaknya dan kakak gagah besar, waktu mau diurapi Tuhan berkata, bukan apa yang dilihat manusia melihat apa yang di depan. Tapi Tuhan melihat hati seseorang. Ya saudara, rajanya itu nggak mau. Nah disinilah loh, jika itu diizinkan terjadi, Tuhan mempunyai sesuatu hal dalam hidup seseorang. Nah sesuatu hal itu untuk menyatakan kemahakuasaannya, untuk menyatakan cinta kasihnya, untuk menggenapi apa yang dijanjikannya. Supaya apa? Jadi terang dan garam. Dan banyak orang dilawat, banyak orang bertobat, banyak orang terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu kan luar biasa, saudara. Just make sense atau enggak sih, saudara? Coba kita berpikir dengan baik dah, saudara. Makanya saya ingin mengatakan buat saudara, ini loh, ini contoh yang paling bagus kalau menurut saya. Ya. Makanya saya berharap saudara bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini supaya saudara ngerti gitu. Ya, ini contoh yang luar biasa. Jadi Daniel itu tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Dia merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, right? Dan apa beruntung dan berhasil? Berhasil. Waktu dimasukin ke gua singa, sudah kan tahu ceritanya juga. Dimakan? Enggak. Tetapi begitu tidak dimakan, apa yang terjadi? Orang yang membuat larangan itu dimasukkan. Nah itu tandanya rajanya sebenarnya tidak setuju. Karena dipaksa, tidak ada jalan lain. Yes, nah. That's it. Makanya kalau saudara bisa mengerti kebenaran firman Tuhan ini, saudara akan happy. Ya, Tuhan tidak pernah saudara menyuruh pergi dengan masalah yang ada, yang ditinggalkan, yang ada padamu. Kenapa? Karena Tuhan ingin berbuat sesuatu. Banyak orang kan gitu, tidak enak sedikit alasan bermacam-macam ABC dia tinggalin aja. Nah, saya kasih contohnya, Daniel enggak. Dia stay. Dia tetap dengan kebiasaannya. Seharusnya kita rela berkorban. Seharusnya kita ingin melakukan sesuatu apa yang bisa dikorbankan, apa yang bisa dikerjakan. Justru kita harus punya dampak. Kita punya influence. Makanya manusia itu pembohong, penipu, sombong. Hanya take advantage saja. Makanya hari ini kita belajarlah saudara. Di hari akhir zaman. We don't know apa yang terjadi di tahun 2025. Tetapi saya yang tahu pasti, jika kamu setia dengan perkataan-perkataan firman Tuhan, jika saudara betul-betul ngerti apa yang dikatakan firman Tuhan, dan saudara betul-betul mentaatinya, maka dia akan memberikan kepada kita satu jaminan yang jelas, saudara. Bukan asal perkataan. Tuhan itu tidak pernah berdusta, saudara. Dia nggak pernah berdusta. Dia ya dan amin, alfa dan omega. Saya harap ini bisa menguatkan saudara. Jika something happen di tahun 2025 nanti, dunia bergejolak, saudara baca di Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat ke-8. Sebab Tuhan dia sendiri akan apa? Berjalan di depanmu kalau kamu meragukan hukum dan peraturannya. Kamu tidak menyimpang ke kanan ke kiri merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam.
Ingat itu baik. Dan tidak lari dengan permasalahan yang ada. Oke? Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia apa? Sendiri yang akan menyertai engkau. Dia sendiri akan menyertai engkau. Terus dia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini saat Yosua mau diangkat menjadi penggantinya Musa. Yosua juga takut. Dia menghadapi apa? Menghadapi begitu banyak rakyat Israel yang tegar tengkuk. Musa aja dilawan, saudara. Dia akan ngeri, makanya dia kasih janji, tidak usah takut. Apakah Yosua lari dengan ketakutan itu? Tidak. Karena dia hidup dengan janjinya Tuhan. Dia mempercayai Tuhan. Waktu masalah datang, betul saudara syok. Tekanan hidup itu datang. Iya, saudara bingung kok begini. Iya, tetapi tidak pernah saudara, jangan pernah saudara lari. Yosua tidak pernah lari. Dia hadepin. Dan apa yang terjadi, saudara? Lihat. Sungai Yordan terbelah jadi dua loh, saudara. Tembok Yeriko-nya dikelilingi. Roboh dalam 21 kali dililingi. Bukan 11 kali, saudara. Baca Alkitab itu baik-baik. Saya ingin mengatakan buat saudara. Supaya saudara ngerti. Ya. Supaya saudara tahu. 13 kali, mohon maaf, sorry. 13 kali, bukan 21 kali. 13 kali. Ya, tembok Yeriko dikelilingi 13 kali. Hari pertama 1, hari ke-6 1, pada hari ke-7 dikelilingi 7 kali, saudara. Ya, saya ingin mengatakan buat saudara hari ini supaya saudara tahu, persis tahu, mengerti. Ya, jadi tembok Yeriko dikelilingi, dia roboh. Kalau dia lari, dia nggak ngelihat itu, saudara. Dia tidak ngelihat janji Tuhan tanah Kanaan. Ya, dia nggak ngelihat janji Tuhan. Makanya saya berharap saudara mengerti ini. Jangan pernah lari dalam keadaan saudara. Apapun resikomu. Tuhan ini kepingin saudara punya dampak kepada orang lain. Itu poinnya. Kalau saudara lari bagaimana dampaknya? Nggak ada. Orang kamu aja juga takut. Kamu aja khawatir, bimbang dan ragu. Apa yang mau dimana dampak? Sama berarti. Makanya saya ingin mengatakan buat saudara hari ini. Ayo saudara. Ini firman ini membuka hati pikiran kita. Untuk terus maju dalam ikut Tuhan. Meningkatkan, jangan puas dengan apa yang sudah ada. Tapi terus maju maju. Bekerja terus. Jangan pernah berhenti. Makanya daerah banyak pengkhianatan, banyak pemberontakan, banyak sakit hati, kecewa. Kenapa? Kadangkala kurang membaca. Ya kurang membaca. Jadi nggak ngerti. Kita ngomong suka-sukanya, seenaknya, paling benar sendiri, dan lain sebagainya. Kadang-kala mereka nggak mau baca, kurang membaca. Ya, makanya saya ingin mengatakan buat saudara, coba saudara, ya kalau saudara apa istilahnya berpikir, makanya Tuhan itu ngomong gini, jangan pernah banyak menghakimi orang, saudara. Jangan pointing sama orang, jangan dah. Ayatnya ada. Saudara buka Yesaya 11 ayat 3. Ia kesukaannya Taurat Tuhan. Ia kesukaannya Taurat Tuhan. Ia tidak menghakimi manusia dengan sekilas pandang atau menjatuhkan keputusan dengan kata orang. See? Ya, jadi supaya saudara tahu dan saudara mengerti ini, saudara, ya. Jadi jangan kita ini merasa lebih hebat. Percaya aja sama firman Tuhan, ikutin saja, saudara, ya. Kalau sudah bisa mengikuti itu luar biasa. Ya, ini saudara, ya. Yesaya 11 ayat 3, ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Bukan Torah tadi, takut akan Tuhan. Ia kesenangannya takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tidak pernah. Tuhan sendiri aja nggak berani, saudara. Apalagi kita. Benar nggak sih, saudara? Makanya inilah yang harus saudara ngerti baik-baik. Apapun yang saudara hadapi, saya hanya suggest buat saudara. Jangan kau langgar firman. Itu aja. Kenapa? Kalau sudah nggak melanggar firman, wow, saudara akan melihat dampak yang besar dalam hidupmu, untuk orang lain, dan sudah menjadi berkat banyak orang. Tapi kalau saudara melanggar, kau tidak mempunyai dampak yang baik kepada orang lain. Makanya inilah yang terjadi pada hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan. Kenapa? Karena hawa nafsunya, karena dagingnya, hingga dia berbuat suka-suka dia. Dia pikir aku hamba Tuhan. Jangan bangga dengan hamba Tuhan.
Justru saudara berbahaya, berkata hamba Tuhan, jika tingkah laku perbuatanmu tidak menjaminkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan mencari saudara. Tuhan akan menuntut saudara karena sudah menggunakan namanya. Firman Tuhan mengatakan jangan gunakan nama itu dengan sia-sia. Right? Makanya betapa beratnya. Makanya Tuhan berkata semakin banyak diberi, semakin banyak dituntut. Itu perkataannya. Banyak orang terlalu bangga, tetapi kita harus berhati-hati untuk mencingkapi semuanya itu. Jangan mau dipandang orang, saudara. Nggak ada guna, semuanya akan hilang dan sirna, ditelan dengan waktu. Waktu itu akan membuat semuanya habis, saudara. Tetapi kepercayaanmu akan firman Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan firman itu akan tinggal tetap sampai selama-lamanya. Artinya, bawalah firman itu menjadi bekal dalam kehidupan saudara jika engkau dipanggil Tuhan pulang. Itu menjadi modalnya. This makes sense, saudara. Makanya, apa yang terjadi pada Daniel? Kita kembali pada masalahnya. Apa yang terjadi pada Daniel? Akhirnya dia nggak dimakan oleh apa? Singa, dia bebas. Nah, itu kan menjadi dampak hingga semua orangnya dibunuh, saudara. Ya, yang mengusulkan itu semuanya dibunuh. Ya, nih, ini lihat lagi nih. Banyak orang itu kan berkata, wadah, kan selalu pakai di kitab Amsal. Saya lupa ayatnya. Kalau udah tahu ada lubang, kamu jangan ke situ. Ini bukan soal lubang atau enggak, saudara. Ini adalah suatu kebenaran janji Tuhan, dan memang itu harus dijalankan, nggak bisa menghindar. Jadi konteksnya itu berbeda. Orang berkata, waduh, kalau udah tahu lubang, jangan kamu ke sana. Loh, ini bukan soal lubang. Udah tahu bencana, ini bukan bencana. Kan gitu poinnya, saudara. Ini masalahnya yang harus saudara hadepin. Dan memang ini diizinkan Tuhan untuk saudara hadapin. Itu beda konteksnya. Sama, di Yeskia itu keturunan ayahnya tidak akan turun kepada anak-anaknya. Sedangkan di Ulangan dikatakan kesalahan ayah turun pada keturunan ketiga, keempat sampai cicitnya. Apakah itu bentrokan? Enggak. Itu enggak bentrokan. Yang satu berbicara tentang hukum. Siapapun hukum, baik orang siapapun, mau orang Indonesia, orang Kamboja, orang Malaysia, orang apa aja yang tinggal di Amerika, dia harus tunduk akan hukumnya Amerika. Siapapun orangnya, saudara. Tetapi kalau keselamatan, di YSK berbicara tentang keselamatan. Keselamatan itu masing-masing. Mau suami, istri, anak-anak, keselamatan itu masing-masing. Kalau hukum semuanya harus mengikuti, itu hukum, saudara. Ya, coba saudara melakukan kesalahan satu, saudara rente semua akan dicari. Apalagi saudara melakukan sesuatu yang istilahnya danger sekali, semua akan diselidiki, saudara, keturunanmu. That's it. Makanya saya mengatakan bahwa konteksnya itu lain, saudara. Kalau ini memang saudara lalui, saudara boleh lari, saudara. That's my sense. Ini bukan bahaya. Ini memang saudara harus lalui. Memang Tuhan menempatkan saudara di tempat itu. Memang disitulah kamu akan punya dampak, saudara. Bukan sok-sokan, bukan apa. Tidak, memang harus itu terjadi. Nggak bisa. Seperti Yesus mati. Loh, udah tahu mau lahir mati kok dilahirin? Nggak bisa. Karena memang itu sudah janjinya Tuhan dan harus. That's my sense, saudara. Jadi jangan dibuat sesuai dengan pemikirannya kita. Kita harus tahu konteksnya dengan baik, saudara. That's make sense. Nah, makanya kalau saudara mengerti, luar biasa banget. Makanya Yesus sendiri pun sudah dikasih tahu. Tapi dia tetap jalan di tempat itu. Dia nggak lari, saudara. Ya, kita buka nih, Matius 13. Don't believe what I say to you. Buka. Semua tidak akan pernah melari meninggalkan masalahnya. Enggak. Tuh minta yang nyaman. Nggak ada, saudara. Yesus saja dari lahir sampai mati aja isinya penderitaan, saudara. Ya. Orang zaman sekarang kan kebalik-kebalik maunya enak aja. Matius 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hai, kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk dengan tepung terigu 3 sukat sampai kamil seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang coba, mungkin salah nih ayatnya ya, saudara. Bentar.
Tunggu saya lihat. Matius, Markus. Coba lihat, saya lihat. Markus 13, sorry. Yesus ini sudah dinubuatkan untuk mati di Yerusalem, tapi dia tetap pergi aja di situ, saudara. Iya. Saya ingin mengatakan buat saudara, dia tetap pergi aja di situ. Ya. Coba saya lihat dulu sebentar, saudara. Salah nulis saya. Ya, jadi saudara lihat. Dia harus mati di Yerusalem, ya. Oh iya, Lukas 13, saudara. Sorry, bukan Matius, Lukas 13. Jadi saya ganti dulu. Lukas 13. Nah, judulnya Yesus harus mati di Yerusalem, ya. Tunggu sebentar, saudara. Saya ganti dulu. Ya. Lukas 13 ayat 33. Tapi sudah lihat aja, baca dulu ayat 31. Judulnya Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Lukas 13 ayat 31, pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata pada Yesus, pergilah dan tinggalkanlah tempat ini. Karena Herodes hendak apa? Membunuh engkau. Suruh pergi. Tinggalin tempat itu. Apa yang dikatakan Tuhan? Jawab Yesus kepada mereka. Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu. Malah ditantangin, saudara. Katakan pada serigala itu. Ya. Jadi siapa? Herodes itu. Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini. Dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. See? Terus ayat ke-33, tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Jadi dia udah tahu kan, saudara, dia nggak lari. Alasannya karena ini untuk bisa menginjil dong, untuk gini dan lain sebagainya. Enggak tuh. Enggak tuh, saudara. Memang Yesus harus mati. Untuk apa? Menebus dosa manusia. Jadi hal-hal yang demikian ini berbicara tentang dampak, saudara. Bukan menyenangkan diri kita sendiri. Bukan keinginan dan kemauan kehendak kita sendiri. Kita mau aman, mau tenang, mau nyaman. Tidak bisa, saudara. Yesus itu dari lahir sampai akhir hidupnya, di middle, dari lahir, middle, sampai akhir. Dia mengalami penderitaan seperti itu. Bukannya kita harus menderita terus, tidak. Jika ada masalah, jika ada tekanan hidup, ada penganiayaan, ada fitnahan, ada tekanan hidup atau istilahnya tentang keuangan, jangan lari, saudara. Saudara harus belajar percaya kepada Tuhan. Orang yang bimbang, orang yang khawatir, orang yang bingung, nggak akan mendapatkan apapun, saudara. Tuhan itu mau melihat hati saudara sampai di mana. Kepercayaanmu itu sampai di mana. Kesetiaanmu sampai di mana. Kesungguhanmu itu sampai di mana. Kerelaanmu kamu itu sampai di mana. Itu yang mau Tuhan lihat dalam hidup saudara. Right? Makanya saya katakan, saudara ingat tadi Ulangan 31 ayat 8. Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Jangan takut, jangan patah hati. Berkali-kali saya juga sudah mengatakan buat saudara, orang penakut itu masuk neraka duluan karena nggak punya dampak. Nggak bisa jadi garam dan terang. Nggak bisa untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaannya Tuhan. Tidak bisa jadi etalasenya Tuhan. Itu maksudnya. Sampai Rasul Paulus pun juga melakukan yang sama. Kita lihat nih sebelum selesai. Di jam berapa nih? Udah jam 9.26. Kita lihat ini sudah, Kisah Rasul 21. Wah, cepat sekali ya waktunya. Lagi ngomong-ngomong ini kalau bicara tentang firman Tuhan, Isateng itu enak banget, saudara ya. Buka Kisah Rasul 21. Ya, sebelum kita selesai. Almost done. Ya. Kisah Rasul 21. Kisah Rasul 21. Ayat 20 dan 20. Ayat 10 sampai 13. Nah, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Nabi loh, saudara. Nabi ini ya, Agabus namanya. Ia datang pada kami. Ini bicara ini Paulus yang ada di Tirus dan di Kaisarea. Paulus datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Ya, ia datang, mohon maaf, Agabus datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus.
Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Ya, orang kok berkata, nabi men, gitu ya. Pendeta yang ngomong kan gitu, saudara ya. Saudara lihat nih. Makanya saudara harus baca sendiri jadi ngerti, wawasannya itu jelas, saudara. Jangan pernah setiap perkataan orang, mau pendoa syafaat kek, mau pendeta kek, orang yang dapat apa pengertian dari hikmat marifat, pencerahan dari Tuhan, penglihatan, who cares, saudara. Tidak akan pernah berseberangan dengan firman Tuhan. Kalau itu dari Tuhan, gak akan pernah bertentangan dengan firman. Makanya rajinlah membaca firman. Supaya kita ini tidak dibodohin, karena kita gak ngerti apa-apa. Ya terus, nanti ujung-ujungnya kecewa. Ujung-ujungnya ribut, saudara. Ya, ayat berikutnya ini dikatakan, ayat 12. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu minta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Karena apa? Ada nubuatannya itu. Begitu. Jadi udah ada nubuatan itu. Jangan pergi ke situ loh. Gitu. Mati loh. Gitu. Apa yang dikatakan Paulus? Baca nih. Jadi ini not my opinion loh, saudara. Saya hanya ini aja. Ini saya hanya copy paste. Membacakan saudara supaya saudara rajin baca firman ya. Saya yakin seyakin-yakinnya saudara adalah orang-orang yang ada di Family Devotion rajin baca firman terus setiap hari. Mantap ya. 13. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati." Apakah dia sombong? Enggak, saudara. Ini loh, saudara. Kadangkala pengertian firman Tuhan, kalau nggak sampai otak kita buat sendiri pengertiannya. Jadi untuk menyenangkan hatinya kita pakai atas nama Tuhan. Gitu. Tetapi sebenarnya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Masih ingat nggak waktu Petrus dibilang, "Enyahlah kamu Petrus, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kamu tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Benar nggak? Dihadik. "Hei, enyahlah kamu iblis." Gitu kan? Nah, itu menjadi poin, saudara. Tuhan itu marah dan benci kepada orang yang meninggalkan sesuatu karena sesuatu hal. Dia nggak suka. Kenapa? Nggak punya dampak. Tuhan mau pakai, dia nggak mau. Dia tidak menghargai Tuhan mau use kita. Padahal Tuhan menciptakan kita. Bahwa dia sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Dan yang kita hidupi sekarang bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus Tuhan. Kalau dia beli dengan harga lunas dibayar, hidupmu dan hidupku itu milik Tuhan. Dia berhak mengatur hidupmu dan hidup saya. Right? Ayat yang terakhir nih, saudara. Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem. Oleh karena nama Tuhan Yesus period. Nah, ya, gitu ya, saudara. Jadi, saya jelas mengatakan buat saudara, inilah cara mengeterapkan firman, saudara. Wah, berarti kita harus militan ikut Tuhan. Benar, saudara. Berarti kita betul-betul militan jadi orang. Iya. Sekarang semua itu hal-hal yang benar sudah diakomodasi, dibungkus dengan rapi, hingga kebenaran itu nggak nampak. Padahal kebenaran itu harus nampak. Supaya Yesus itu orang lihat ada di dalam hidup saudara. Makanya saya sekali lagi saya katakan, antikris itu adalah sistemnya yang dibuat oleh manusia. Sistem itu yang membuat semua orang pada ketakutan. Tidak percaya lagi Tuhan, dan tidak lagi exciting macam firman. Yang dia kejar hanya kedudukan, uang, jabatan, dan hal-hal yang menggiurkan. Makanya susah orang-orang seperti ini untuk bisa melihat jalannya Tuhan. That makes sense, saudara? Saya harap sudah bisa ngerti cara mengetapkan firman dengan benar. Makanya ikut Tuhan, itu dibilang gak enak, ya enak, wong mati masuk surga, saudara. Nggak enaknya, saudara harus menghadapi banyak orang yang mungkin dibilang saudara fanatik lah, mungkin saudara nggak sesuai ini itulah. Tapi kebenaran, ya memang seperti itu. Risikonya ada, iya bukan ada lagi, tinggi saudara. Seperti Maria dicus sama Tuhan tanpa bersetubuh, itu kebenaran.
Tapi orang dunia, wah, habis A sampai Z. Ya, that's the point, saudara. Makanya hari ini belajarlah iman saudara. Saya sedikit demi sedikit bawa saudara naik gitu, saudara ya. Kenapa? Karena supaya sudah bisa melihat yang doa yang tidak pernah terjawab, yang mungkin sudah tidak pernah doa lagi, dan di dalam keadaan yang tidak mungkin, dan Tuhan sendiri yang mungkin sudah ada jalan keluar, mungkin saudara tidak pernah memikirkan bahwa apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah timbulkan hati manusia, Tuhan akan berikan pada saudara. Mungkin itu pun juga nggak kepikir buat saudara. Tapi Tuhan akan memberikan bagi orang yang mengasihi Dia. Artinya, bagi kamu berani mempertahankan kebenaran sampai akhir hidupmu dengan resiko yang ada. Saya yakin, saya pegang Roma 10 ayat 11, siapa percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. I believe that. Orang boleh ketawa, orang boleh ngomong A sampai Z. Kita lihat akhirnya. Kita belum berakhir, saudara. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, banyak orang ngomong apa, saudara? Banyak orang ngomong apa tentang Yesus? Kamu menyembuhkan ini, itu, dan lain sebagainya, tapi dirimu tidak bisa kau tolong. Tapi pada hari ketiga, dia bangkit di antara orang mati. Dia menunjukkan dirinya adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Allah di atas segala Allah. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Sungguh luar biasa. Saya harap ini menjadi kekuatan buat saudara, pengertian buat saudara. Ya, supaya saudara mengerti selama saudara tidak bertentangan dengan firman Tuhan, selama saudara melakukan murni itu firman Tuhan dan sejalan dengan firman Tuhan, maka kau akan melihat cinta kasih, anugerah, kemurahan Tuhan akan terjadi dalam kehidupanmu, baik di surga maupun di bumi. Amin, saudara. Haleluya. Kita akan melihat siapa yang hadir pada belakangan ini ya saudara. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Ibu Lucia pilih, Tuhan berkati bersama keluarga. Lili, Tuhan berkati bersama keluarga. Serbil, Tuhan memberkati bersama keluarga. Ibu Isya, Pak Hengki, Tiara, Petri, Sarah, Dania, Tuhan berkati bersama keluarga. Pak Andi, Ibu Desi, Jim, adik-adik, dan Ibu Linda, Tuhan berkati bersama keluarga. Feby, Melissa, Nevania, Osilia, Tante Jane, Aldo, Eko, dan Pak Samsul bersama istri, Tuhan berkati. Ibu Nita yang cantik, apa kabar Ibu Nita? Sehat senantiasa, Ibu Nita yang cantik. Greg Eka, Vita, Besi, Kuroli, Tuhan memberkati. Ibu Elizabeth, Pak Nambar, Warren Desa, Adulfrika, Pak Andre, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. MCUI TV, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Erdiana Tarika, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Ibu Nuke sama Pak Untung Freya, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Rusliani, Good Inspiration, Tuhan memberkati Ibu bersama seluruh keluarga. Antia Savarti, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. God is so good, God is wonderful. Mari saudara kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk jamahan-Mu. Kami menyerahkan seluruh keluarga besar mereka center ke dalam tangan Tuhan, supaya firman ini betul-betul menguasai roh tubuh jiwa pikiran kami, membuat kami semakin kuat, semakin teguh, semakin yakin akan perkataan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin, alfa dan omega, mampukan kami untuk melakukannya. Tuhan Yesus membaca, merenungkan, dan kami melakukan dan mempunyai dampak yang besar, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi etalasenya, contoh buat banyak orang, supaya kami betul-betul menerapkan bahwa hidup bukan karena melihat, tapi kami hidup karena percaya. Terima kasih Tuhan, makanya kami serahkan seluruh keluarga besar MCUI, Miracle Center ke dalam tangan Tuhan, yang di Indonesia MCUI, MCM, dan juga yang ada di Birmingham, Sacramento di Amerika ini, dan juga di Hayward yang ada di Rancho Cucamonga, yang ada di San Gabriel, dan juga yang ada di Lake Forest Tuhan, dan juga yang ada di YouTube, juga ada di Facebook. Tuhan, kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun atas mereka. Kau lawat, Kau jamah Tuhan, lindungi, jaga di mana mereka, dan ada takut akan Tuhan senantiasa, dan hidup mereka hidup kudus, hidup suci di dalam hadirat Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya mereka menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa, taat untuk setia dan mengasihi firman secara luar biasa. Jauhkan dari hal yang buruk, memberkati buah tangannya apa yang akan menjadi keberhasilan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan tak lupa terus kami juga berdoa ya Tuhan, untuk yang sakit kami percaya demi nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sembuhkan Pak Joni dan Ibu
Ibu Jane Tuhan Yesus yang mencuci ginjal supaya ginjalnya dilawat Tuhan, dijamah Tuhan dan 100% berfungsi normal. Demi nama Tuhan Yesus kami terus juga berdoa untuk Ibu Suwanli sembuh dari Parkinsonnya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Pak Andi, Ibu Desi, Jema Ade dan Ibu Linda, kiranya kasih anugerah-Mu memberkati buat tangannya mereka supaya setiap harinya income-nya terus naik, setiap bulan sampai berkelimpahan apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan sediakan demi nama Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan, apa yang diperbuatnya keberuntungan keberhasilan menyertai ke dalam hidupnya. Dan kami juga berdoa untuk Pak Paul dan Ibu Ros Tuhan, kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun atas mereka. Kau lawat, Kau jamah ya Tuhan Yesus, supaya takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, dan Kau jamah hatinya Tuhan supaya terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan berkati usahanya di supaya kitchen Tuhan Yesus di Birmingham, supaya kasih anugerah-Mu boleh turun. Kau lawat, Kau jamah Tuhan. Kami percaya demi nama Tuhan Yesus setiap income-nya terus naik setiap harinya dan setiap bulannya berkelimpahan untuk mencukupi semua kebutuhan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga kami berdoa untuk pergumulan, untuk peperangan yang ada di Timur Tengah Tuhan, jamah lawat Tuhan supaya ada damai, sukacita, dan apapun yang direkarkan yang jadi ubah Tuhan menjadi kebaikan, dan banyak orang bertobat terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Begitu juga untuk negara-negara di dunia, dari Amerika, Indonesia, Cina, India, Rusia, dan seluruh negara di dunia. Tuhan lawat, Tuhan jamah supaya banyak orang bertobat terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan kami juga berdoa untuk bangsa Israel, Tuhan lawat bangsa-Mu, bangsa pilihan-Mu sendiri, supaya takut akan Tuhan dan mengakui supaya Yesus Kristus adalah Tuhan, dan mereka bertobat terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan biar kiranya Kau memberkati bangsa Israel Tuhan Yesus, bangsa yang menjadi pilihan-Mu ini, kiranya kasih karunia Tuhan turun atasnya, dan Kau kiranya Kau memberkati bangsa ini ya Tuhan Yesus, sesuai janji-Mu dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, amat baik dan luar biasanya. Tak lupa kami terus berdoa Tuhan untuk mereka yang dimana mereka berdoa syafaat memohon belas kasihan-Mu. Kami terus berdoa untuk Erdiana Tarikan. Kami percaya orang tuanya sudah disembuhkan dari stroke dalam nama Yesus, mujizat terjadi dan akhirnya diberikan kekuatan damai sejahtera Tuhan turun atasnya dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk anaknya Tina Eng sembuh dari alergi dan asma dalam nama Yesus. Kami terus berdoa untuk Gunadi Condropunomo, Tuhan biarlah hidup menjadi stuart, menjadi berkat dan sehat jasmani dan rohani, rohnya terus menyala-nyala. Kami berdoa untuk Sion Tuhan Yesus sembuh dari breast cancer dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Monit Tuhan Yesus, Tuhan jamah jaringan otaknya dipulihkan supaya dia dapat bekerja normal kembali sedia kala demi nama Tuhan Yesus. Dan kami terus juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Aurila Lisandra, Tuhan lawat, Tuhan jamah supaya terus semangat dalam bekerja, sukacita dalam bekerja, dan jaga company-nya dari bocor data dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Listri Angelina Tuhan supaya diterima di pekerjaan perusahaannya. Kami berdoa untuk Sosia dan Stevie Tuhan jamah Tuhan supaya maminya bisa dapat pekerjaan dia demi nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Lika Sing Tuhan Yesus supaya bapaknya dikembalikan untuk keluarganya demi nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Yuliana Indah keponakannya Kristianto ujian Tuhan supaya lulus ujiannya dan dijagai kesehatan. Dan tak lupa juga kami terus berdoa untuk Erik dan Maria Tuhan supaya perusahaannya bisa, tempatnya bisa memperpanjang 1 tahun lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan pembangunannya di tempat yang baru Kau sediakan dananya dan customer-customernya akan jauh lebih banyak dari semula demi nama Yesus, mujizat terjadi. Dan terus kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Pak Darmawan sembuh dari Parkinson dalam nama Yesus, untuk keluarga Caroline dan Gunawan Tuhan lawat, Tuhan jamah dan kesehatan dalam hidupnya demi nama Yesus. Kami berdoa untuk Ivena dan Pak Andre supaya tahun ini punya anak dalam nama Tuhan Yesus kembar. Dan kami juga berdoa untuk Faye yang orang Korea, Tuhan lawat, Tuhan jamah supaya dia juga punya anak tahun ini demi nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Ruth ya Tuhan Yesus, kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun, lawatan-Mu boleh terjadi dan supaya imunisasinya dipulihkan oleh Tuhan demi nama Tuhan Yesus. Dan tak lupa kami juga berdoa Tuhan Yesus, kasih anugerah-Mu boleh turun dalam kehidupan mereka, khususnya untuk mereka yang ada di live chat ini. Kami serahkan San FJ bersama seluruh keluarganya, Lina Yanto bersama seluruh keluarganya, Ivong bersama seluruh keluarganya, Lolita Dewi bersama seluruh keluarganya, Ibu Nona bersama seluruh keluarganya, Sringgawati bersama seluruh keluarganya, Mira bersama seluruh keluarganya, Ibu Sunari Widya Astuti, Pak Andreas Adi, Ibu Lina Pandi bersama seluruh keluarganya, Ibu Yayan dan Pak Azam bersama seluruh keluarganya, Ibu Suan bersama seluruh keluarganya, Ibu Novi, Pak William, Ibu Linda, Caroline, Christopher bersama seluruh keluarganya. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan turun atas dalam kehidupan mereka supaya mereka betul-betul mempercayai firman dan melakukan firman di dalam hidup mereka, dan mereka
yakin dan apa yang dilakukan menjadi berkat dan dampak bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk Ibu Lika, Ibu Neti, Alke bersama seluruh keluarganya, Ibu Suwani bersama seluruh keluarganya, Gunadi bersama seluruh keluarganya, Lili Harun, Naomi, Emma, maminya, kakaknya bersama seluruh keluarganya, dan Troy Poluan, Traven, Eden, Eva, Tante An bersama seluruh keluarganya, Ibu Lucia dan bersama seluruh keluarganya, Lili bersama seluruh keluarganya, Sir Bill bersama seluruh keluarganya, Ibu Isya, Pak Engki, Beatrice, Tiara, Sarah, Dania, dan Tiara bersama seluruh keluarganya, Pak Andi, Ibu Desi, dan Jim adik-adik, dan juga Ibu Linda, Feby, Melissa, Nevania, Osilia, Tante Jin, Aldo, Eko, dan juga Pak Samso bersama seluruh keluarganya. Kiranya kasih Tuhan turun atas kehidupan mereka. Kau lawat, kau jamah mereka ya Tuhan Yesus. Kiranya kasih anugerah-Mu turun membangkitkan iman mereka, mempercayai setiap perkataan-perkataan firman Tuhan, dan mereka hidup bukan karena melihat tapi hidup karena percaya. Demi nama Yesus kami berdoa. Ibu Nita, Gereja Kalveta Blessing Groli bersama seluruh keluarganya, juga Ibu Alisawir Panamban, Warren Dasar Andufenga, Pak Andre dan keluarga MCU TV. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga. Dan Ertiana Dakan bersama seluruh keluarganya, Ibu Nuke dan Pak Untung dan Freya bersama seluruh keluarganya, Rusliani Good Inspirasi bersama seluruh keluarganya, Antia Sabarti bersama seluruh keluarganya. Kiranya kasih anugerah Tuhan boleh turun atas kehidupan mereka. Biarlah mereka semakin hari dekat akan Tuhan, dan kami minta tolong supaya ada haus dan lapar membaca kebenaran firman Tuhan terus menerus, dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman yang tidak tergoyahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Sekali lagi Hamba menyerahkan seluruh keluarga besar mereka Center yang ada MCM, di MCUI, yang ada di Amerika, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook. Tuhan, kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun atas mereka. Kau lawat, kau jamah hidup mereka, taat takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari penyakit, jauhkan dari pergaulan yang salah. Takut akan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Apa yang diperbuat yang menjadi keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Lucia dan Philip. Tuhan kiranya memberkati dengan kasih anugerah daripada-Mu. Tuhan berkati supaya lawat dan jamah Tuhan terjadi atas dalam hidup mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Seringgawati, Tuhan lawat, Tuhan jamah, bila kemurahan demi kemurahan, anugerah demi anugerah boleh terjadi di dalam kehidupan mereka. Kemurahan-Mu boleh terjadi supaya hidup mereka dekat akan Tuhan dan bergantung pada iman dan jadi sesuai dengan iman mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk yang pagi hari bekerja, buat tangannya diberkati, apa yang dilakukannya menjadi keberhasilan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan Yesus, dan jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari hal yang buruk dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yang malam hari kami mau tidur, Tuhan kami serahkan roh kami ke dalam tangan-Mu, supaya hidup kami dikuasai oleh firman roh, tubuh, jiwa, pikiran kami, dan supaya hidup kami bisa kudus, suci, keluar mata, keluar telinga, keluar kaki, keluar tangan, lidah, bibir, perkataan kami, dan begitu juga pula Roh Kudus pegang tangan kami, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman, tunduk, taat, setia, takut akan firman, dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang beban sudah diberikan jalan keluar, yang kekurangan finansial, Tuhan memberkati buah tangannya, dan apa yang dilakukan menjadi keberhasilan dan keberuntungan. Dan kami percaya apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2024 sampai 7 kali lipat, bahkan lebih daripada itu sesuai dengan Amsal 30:31. Siapa yang mencuri harus mengembalikan 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Dan jangan lupa kita akan bertemu besok besok dengan waktu jam yang sama. Tuhan memberkati. Bless family, blessing. Bye bye. Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar ku rasakan Tuhan. Betapa Engkau perhatikanku, seperti biji mata-Mu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku.
Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalanmu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untukmu. Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar ku rasakan Tuhan. Betapa Engkau perhatikanku, seperti biji mata-Mu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalan-Mu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untukmu. Hanyalah untukmu.